Masjid Raya Baitur Rahman, sebuah masjid Kesultanan Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Bangunan indah dan megah yang mirip dengan Taj Mahal ini di India terletak tepat di jantung kota Banda Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan di Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Makam Iskandar Muda berada di dekat Krueng Daroy, bersebelahan dengan Mauligwe Aceh. Kediaman resmi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam berdampingan dengan Museum Aceh. Makam ini sempat dihilangkan jejaknya oleh Belanda ketika berlangsung Perang Aceh. Baru pada tanggal 19 Desember 1952 lokasi makam Sultan Iskandar Muda itu bisa ditemukan kembali berkat petunjuk yang diberikan oleh bekas permaisuri salah satu Sultan Aceh yang bernama Pocut Maurah. Rumoh Aceh adalah rumah adat Aceh yang difungsikan sekarang sebagai museum yang menyimpan ribuan peninggalan sejarah pramodern hingga meninggalkan sejarah masa penjajahan. Selain itu, di Rumoh Aceh ini juga disimpan berbagai macam kebudayaan Aceh yang berupa kerajinan tangan dan kebudayaan Aceh lainnya. Gunungan merupakan sebuah bangunan peninggalan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1636. Untuk permaisurinya yaitu Putri Phang. Menurut sejarah, Putri Phang selalu merasa rindu akan kampung halamannya, Pahang dan Malaysia. Sultan kemudian mengetahui bahwa kegusuran permaisurinya itu karena di Pahang istana sang putri dikelilingi oleh perbukitan, di mana permaisuri dapat bermain, namun di sini tidak. Stupa buatan Cina pada tahun 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta api, yaitu lambang-lambang Wisnu, cakrawala atau matahari. Sedangkan donya berarti dunia. Pada bagian luar cakra donya terdapat hiasan dan simbol-simbol berbentuk aksara Cina dan Arab. Pesawat Saulawah Agam ini merupakan pemberian atau sumbangan orang Aceh kepada Republik Indonesia setelah Aceh bergabung dengan Indonesia. Pesawat ini digunakan oleh RI setelah Sarana Belang Padang Banda Aceh untuk menjadi saksi pengorbanan masyarakat Aceh untuk Indonesia. Meskipun akhirnya Indonesia merupakan segalanya untuk ambisi yang sia-sia. Suasana Pelabuhan Aceh Darussalam, sebuah lukisan litografi yang menggambarkan suasana Pelabuhan Aceh Darussalam. Sebagai penguasa selat, perekonomian Aceh bertumpu pada bidang perdagangan.
Sejak masa Sultan Al-Mukammal, Aceh membuka 4 pelabuhan utamanya untuk perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan itu adalah daerah ditaklukkan di Pantai Cermin, Pidir. Perang Aceh. Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatika, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkorban pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal. Dan pada tahun 1892 dan 1893 pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Sani Mangat, sebagai penggantinya adalah Taj al-Alam Tasfiyatu Diansi alias Putri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Sani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun, yaitu tahun 1641 sampai 1675. Masa pemerintahan sang ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj al-Alam Syaifiatuddin selama 34 tahun itu tidak bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanaan dan keluar biasaan yang dimiliki oleh sang ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan kesejarahannya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialisme Belanda yang semakin kuat.